Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid 'ala hadhihi an-nabiyyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi wa kafa asarahu ila yaumil. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang, mari kita mengawali kajian kita dengan memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita bisa kembali bertatap muka dan bersua. Tentunya dengan izin dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga kita, anak harus kita ikuti, manusia yang harus kita jadikan teladan. Bapak dan Ibu sekalian, insyaallah sebelum kita masuk di materi baru pada pagi menjelang siang hari ini, maka sebagaimana biasanya kita akan terlebih dahulu mereview, kita akan terlebih dahulu mengulang sejenak tentang pelajaran yang sudah pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu kita menjelaskan tentang bab yang baru, yaitu babul i'rab, babul i'rab, di mana di dalam kitab kita masing-masing, kitab Al-Ajurumiyah ini, dalam babul i'rab dijelaskan bahwa dijelaskan tentang definisi i'rab, dijelaskan tentang definisi i'rab, di mana kita membagi penjelasan itu menjadi dua bagian, mungkin semuanya masih ingat. Jadi kita bagi penjelasan itu, penjelasan atau definisi tentang i'rab terbagi menjadi dua bagian, baik secara lughah, secara bahasa, secara etimologi, maupun secara istilah, secara terminologi. Secara bahasa kita sudah menjelaskan bahwa yang dinamakan dengan i'rab itu adalah al-afsah, atau al-bayan, al-izhar wal bayan. Jadi pengertian i'rab secara bahasa adalah al-izhar wal bayan. Al-izhar itu artinya adalah jelas. Bayan dijelaskan. Bayan itu penjelasan. Al-bayan itu penjelasan. Jadi maksudnya al-i'rab ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah jelas, atau terang, atau mengungkapkan sesuatu. Al-afsahu anhu, mengungkapkan, menjelaskan sesuatu. Seperti dalam bahasanya orang Arab, orang Arab mengatakan a'rabtu amma fi nafsi. Itu kan kita tulis atau pertemuan yang lalu. A'rabtu amma fi nafsi. Saya menjelaskan apa yang ada pada diri saya. A'rabtu dari kata i'rab. Terjemahnya saya mengungkapkan atau menjelaskan amma fi nafsi, apa yang ada pada diri saya. Selain curhat. Jadi i'rab itu artinya curhat, mengungkapkan sesuatu. Nah, itu secara bahasa. Adapun secara istilah kita telah menjelaskan bahwa yang dinamakan dengan i'rab adalah huwa tagyiru awakhiril kalim bi ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafzan aw takdiran. I'rab itu adalah perubahan akhir-akhir kata. Ikhtilafil awamil disebabkan karena perbedaan amil. Amil itu, Bapak dan Ibu sekalian, artinya adalah sesuatu yang menjadikan akhir kata harus berubah. Sesuatu yang menjadikan akhir kata harus berubah.
Kita lanjut lagi. Ikhtilaf bil awal karena disebabkan perbedaan amil ada khilaf yang masuk alaina atasnya, baik secara lafaz atau takdir yang dikira-kirakan. Ya, kita sudah contohkan ya pekan lalu di antara contoh-contoh perubahan-perubahan i'rab itu. Ja'a Muhammad. Contohnya yang pertama apa? Ja'a Muhammad. Ra'aitu Muhammadan. Marartu bi Muhammad. Nah, dia tak cuy. Ja'a Muhammad. Terjadi maksudnya. Kenapa bukan Muhammadin ya? Ya, isyaratkan corona tuh. Ini di antara contoh yang kita berikan pada pertemuan yang lalu. Ada 3 kata ya. Cuma yang stressing kita itu adalah kata Muhammadnya ya. Muhammad. Ada 3 kalimat di sini. Yang pertama ja'a Muhammadun, yang kedua ra'aitu Muhammadan, yang ketiga marartu bi Muhammadin. Yang mana amil masuk Ja'a atau Muhammad sendiri? Ya, sebentar kita jelaskan. Nah, jadi yang pertama coba kita perhatikan. Ya, kita kan tadi jelaskan bahwa i'rab itu ya, tagyiru awsil kalimat, ya, perubahan akhir kata. Ya, disebabkan karena ada amil yang masuk pada kata tersebut. Yang berubah. Ya, yang merubah akhir katanya. Ya, baik perubahannya secara lafzi, secara lafaz maupun secara takdir, secara takdir. Nanti kita jelaskan apa itu perubahan secara lafaz dan secara takdir. Yang kita mau lihat dulu adalah perubahan akhir katanya. Itulah yang dinamakan i'rab. Kita lihat dulu stressing pada kalimat yang pertama. Ja'a Muhammadun. Ya, telah datang Muhammad. Jadi di sini sebenarnya ya kita garis bawahi adalah kata Muhammad karena di sini yang berubah adalah Muhammadnya. Ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Kalimat yang pertama ya, diberikan harokat dhamma, kalimat yang kedua diberikan harokat fathah, kalimat yang ketiga diberikan harokat kasroh. Perubahan akhir kata ini tidak serta-merta kata Muhammad berubah akhirnya, berubah harokatnya, berubah keadaannya, kecuali karena ada amil yang memerintahkan kata Muhammad harus berubah. Kalimat yang pertama, amil pada kalimat yang pertama adalah kata ja'a. Jadi ini amilnya, ini amilnya. Kenapa kita katakan amilnya? Kita katakan amil. Ya. Ini adalah ja'a adalah kata kerja. Ya. Karena dia kata kerja, maka membutuhkan pelaku yang melakukan pekerjaan tersebut. Ya. Maka muncullah satu kata ya, yang bernama Muhammad sebagai pelaku dari pekerjaan ja'a itu tadi. Ja'a itu kan pekerjaan, ya, datang. Ya, datang itu adalah pekerjaan. Maka muncul fa'il, pelakunya itu Muhammad. Nah, dalam bahasa Arab, kalau ada fa'il, maka dia dihukumi marfu'un abadan, dirofakan selama-lamanya. Apa itu rofa? Pendekatannya fathah, doma. Ya. Rofa itu identiknya dengan doma. Itu pertama kali kita sampaikan dulu. Meskipun ada tanda-tanda rofa yang lainnya selain daripada doma. Tapi untuk sementara kita pahami bahwa yang dinamakan dengan rofa pendekatannya adalah doma. Jadi saya ulangi. Ja'a Muhammad, amilnya adalah ja'a. Ya, amilnya adalah kata kerjanya. Ya. Karena tidak serta-merta ada kata kerja kecuali ada yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Tidak serta-merta ada pekerjaan kecuali ada yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Maka muncullah pelaku, ya, pelaku yang mengerjakan itu. Siapa yang melakukan? Ya, Muhammad. Ya, pelakunya atau fa'ilnya. Fa'il dalam bahasa Arabnya atau subjeknya. Ya. Maka muncul kata Muhammad sebagai pelaku dari pekerjaan itu tadi. Ya, Muhammad adalah sebagai pelaku. Dalam bahasa Arabnya adalah fa'il. Fa'il itu Bapak Ibu sekalian marfu'un abadan, diberikan hukum rofa. Ya. Apa itu rofa? Rofa itu rofa itu doma, ini untuk pendekatannya. Rofa itu adalah doma. Makanya Muhammad di sini diberikan harokat doma karena ada amil yang memerintahkan kata Muhammad itu harus doma, yaitu ja'a. Ada yang memerintahkan kata Muhammad ini harus doma, yaitu ja'a kata kerjanya. Kemudian pindah ke kalimat yang kedua, ra'aitu Muhammadan. Ya. Saya melihat Muhammad. Yang kita stressing
masih pada kata Muhammad. Di sini sudah berharokat fathah, artinya berubah dari dhamma ke fathah. Maka tidak serta-merta kata Muhammad ini berubah harokatnya kecuali karena ada amil yang memerintahkan kata tersebut harus berubah. Amilnya adalah kata sebelumnya yaitu ra'aitu. Sejumlah kata kerja ya, dengan pelaku yang memunculkan penderita. Ya, yang memunculkan penderita. Ini kan ra'aitu ini dua kata. Ada kata kerja, ada pelakunya. Ada fiil, ada fa'ilnya. Ada kata kerja, ada subjeknya. Karena ada kata kerja, kemudian ada subjeknya, maka muncullah si penderita, ya. Atau objek. Ya. Siapa yang dilihat? Muhammad. Ya, maka muncullah kata Muhammad yang dilihat. Ya. Muhammad ini yang dilihat atau yang dikenai pekerjaan. Nah, dalam bahasa Arab, hukum daripada maf'ulun bihi itu adalah mansubun, dinasobkan selama-lamanya. Ya. Dan nasob ini pendekatannya adalah fathah. Atau di antara tanda nasob Banyak. ya, di antara tanda nasob itu banyak, tapi tanda yang asli yang dimiliki oleh nasob adalah fathah. Makanya Muhammad ini berikan harokat fathah. Kenapa? Karena ada yang memerintahkan kata Muhammad ini harus berubah menjadi fathah. Apa itu? Fi'il dan fa'ilnya. Ya, kata kerja dan pelakunya. Yang memunculkan yang memunculkan penderita. Kemudian kita pindah lagi ke kalimat selanjutnya. Marartu bi Muhammadin, saya lewat di depannya Muhammad. Yang kita garis bawahi adalah bi Muhammadinnya. Nah, bi Muhammadin ini dia kita lihat ya, berharokat kasroh. Ya, padahal sebelumnya kan berharokat dhamma. Pada kalimat yang kedua berharokat fathah. Pada kalimat yang ketiga berubah menjadi kasroh. Tidak serta-merta kata Muhammad ini berharokat kasroh kecuali ada amil yang memerintahkan kata Muhammad harus kasroh. Apa itu? Harfu jarri atau huruf khofat. Huruf khofat atau huruf jar. Apa itu huruf khofatnya? Huruf jarnya bi. Ya, sebagaimana kita sudah hafalkan bersama, di antara salah satu huruf khofat atau huruf jar adalah bi. Karena dimasuki bi, maka keadaan dari Muhammad ini menjadi majrurun bi. Dijarkan atau dikhofatkan. Dikhofatkan dengan kasroh. Ya, dikhofatkan dengan kasroh. Nah, sehingga inilah yang dinamakan dengan i'rab. Apa itu i'rab? Perubahan akhir kata. Ya, perubahan akhir kata disebabkan karena amil yang berbeda-beda masuk pada kata tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya baik perubahannya secara lafaz maupun secara takdir. Apa yang dimasukkan perubahan secara lafaz? Perubahan secara lafaz itu perubahannya nyata, hakikian. Bisa kita lihat dari kasat mata kita ya berubah. Muhammadin. Berarti ada perubahannya yang tidak bisa kita lihat dari kasat mata ya ada. Ya. Namanya istilahnya adalah perubahan ditakdirkan, dikira-kirakan. Sebenarnya berubah tapi istilahnya tersembunyi perubahannya. Contohnya apa? Contohnya lafaz al-fatah. Ya, itu yang kemarin kita contohkan. Jadi kita rubah Muhammadunnya menjadi al-fatah. Ya. Ja'al fatah. Ya. Ra'aitul fatah. Ja'al fatah. Ra'aitul fatah. Tidak ada berubah. Ra'aitul fatah. Marartul fatah. Marar bil fatah. ya, bil fatah. Ya. Apa istilahnya itu ya? Apa rusak apa? Ini namanya ya mankus ya. Ya kayak bukan ya ini alif mankus namanya. Alif makus. Iya. Baca alif. Iya. Oh, tunggu dulu sebentar. Bukan mankus maksud ya. Fathah alif maksud ya. Namanya ini alif maksud. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, kata saya jelaskan dulu. Ja'al fatah, ra'aitul fatah, marartu bil fatah. Nah, al-fatah ini ya, pada kalimat yang pertama, kalimat yang kedua, dan kalimat yang ketiga Tidak ada perubahan. ya, ini dikatakan sebagai kata i'rab, artinya berubah akhir katanya tapi perubahannya secara takdir. Tidak nampak, dikira-kirakan. Ya, tidak nampak. Kenapa? Ya, dikira-kirakan karena di akhirnya ada udur. Ya, ada huruf illah, ya, huruf yang berpenyakit sehingga harokatnya tidak bisa nampak. Harokat huruf yang berpenyakit itu kan ada 3, sebagaimana kita jelaskan kemarin ya.
huruf yang berpenyakit itu ada 3. Yang pertama alif, kedua waw sukun, ketiga ya sukun. Nah jadi alif, waw dan ya ini huruf yang berpenyakit. Ya, huruful illah namanya. Harful illah. Huruf yang berpenyakit. Lagi satu. Alif, waw dan ya. Alif, waw dan ya. Nah pada kalimat al-fatah, ya, baik pada kalimat yang pertama, kedua dan ketiga, di akhirnya ada huruful illah, yaitu alif. Ini bukan ya, ini alif. Ya, namanya alif lazimah, ya, mankus, ya. Alif mankus lazimah. Ya. Alif mankus, alif lazimah. Alif lazimah itu adalah sebagaimana dikatakan oleh ya, di dalam kaidah wa tuktabul alifu suratan bil ya dilalatan li annaha min asliya. Alif ditulis dalam bentuk ya supaya menunjukkan bahwa pada asalnya memang iya, tapi sudah berubah, ada perubahan ya, karena ada ilah di situ, ada perubahan sehingga berubah menjadi alif. Tapi bentuknya tetap iya. Ya. Dibaca alif. Ya. Tidak boleh kita katakan lagi ya karena sudah berubah menjadi alif. Meskipun bentuknya masih bentuk iya, tapi dia bentuknya masih bentuk iya, tapi dia alif sebenarnya. Makanya dibaca panjang di sini ja'al fata berharokat, ra'aitul fata berharokat, marartu bil fata. Jadi dibaca alif ini, ya dibaca alif. Namanya alif lazim. Mankus, alif mankus. Nah, ketika ada alif yang seperti ini, Ya bisa juga. ya ini huruf berpenyakit namanya. Ya. Karena sebenarnya Karena alif itu kan la tuhar itu abadan, atau tidak bisa diberikan harokat selama-lamanya. Apa perbedaannya alif dengan hamzah? Yang keliru. Ada satu Apa perbedaan alif dengan hamzah? Hamzah itu menerima baris. Ya, begitu ya. Sementara alif tidak punya Ya, baris. betul. Dia hanya sebagai untuk Oke, 100. memanjangkan saja suaranya. Ya. Ya, seperti itu. Jadi alif itu layak taharruk. Artinya tidak diberikan harokat. Sedangkan hamzah berharokat. Seperti itu. Makanya dia ada udur. Kenapa? Karena ini alif tidak bisa menerima harokat. Kalau dikasih harokat jadi hamzah nanti berubah. Seperti itu ya. Makanya di sini tidak berubah karena ada udur, ada alasan karena ada huruf penyakit. Makanya dibaca ja'al fatah, ra'aitul fatah, marartu bil fatah. Jadi ini namanya i'rab. Ya. Ini juga termasuk i'rab meskipun perubahannya tidak nampak. Ya. Meskipun perubahannya tersembunyi atau tidak nampak. kira Ya dikira-kirakan saja seperti itu karena ada udur kasihan. Ya sakit hurufnya kasihan. Ya sehingga dia dikira-kirakan. Seperti itu. Nah jadi i'rab itu kesimpulannya ya, perubahan akhir kata disebabkan karena ada amil yang masuk pada kata tersebut dengan amil yang berbeda-beda itu. Ya. Baik perubahannya secara lafaz, ya artinya nampak jelas, ya, dilihat dengan kasat mata kita atau dikira-kirakan seperti pada contoh yang kami tulis ini. Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Diambilnya semua ini ambilnya di ja'a, roa itu dan di bawah marot Betul. Yang terakhir ini amilnya bi. bi. Iya, bukan marutunya tapi bi. Itu marah itu bisa Iya. dirubah. Iya, amilnya bisa berubah-berubah. Oh, Iya. jadi kalau misalnya atau jalasa bisa kan? Iya, bisa. Harus di Jalasa. Iya, jadi tidak ya, Tidak tidak mesti bahwa tidak mesti ja'a, ya, jalasa. Jalasa. Kan banyak kata kerja, ya. Ya. Ya, jadi intinya bahwa kata kerja bukan huruf ja'anya, bukan kata ja'anya, tapi kata kerjanya secara umum. Seperti itu. Siapa tahu jalasa al-fata, ya bisa juga. Atau dahaba, ya bisa juga. Jelas kata kerja. Ya, ketika ada kata kerja, maka butuh yang melakukan pekerjaan ini, maka muncullah fa'il. Fa'il dihukumi hukum marfu, dirofakan. Karena dia fa'il. Ya. Ketika ada pekerjaan, ya, muncul pelakunya, maka memunculkan objek yang menerima pekerjaan itu, ya, yang yang dikenai pekerjaan itu, maka muncullah maf'ul. Sedangkan maf'ul dalam bahasa Arab harus dinasobkan, ya, mansubun dinasobkan, difathahkan. Oh iya. Ya, baik. Jadi Simpan. simpan ya. Ya, Kuncian. ya dikunci. Kunci Jadi kalau kita katakan kenapa fa'il itu dhamma? Iya karena dia ya, dia ada amil yang memerintahkan kata tersebut harus dhamma, itu kata kerjanya. Kenapa
fathah ini tadi kan Muhammadan ya, Muhammadan. Kenapa Muhammad itu ya, fathah? Ya, karena ada amil yang memerintahkan kata ini harus fathah Muhammadan ya, yaitu kata kerjanya dan pelakunya. Jadi yang menunjukkan oke. Tapi tidak ada perubahan. Ini tidak ada perubahan. Ya. Tapi tetap dikatakan sebagai i'rab. Ya. Perubahan akhir kata, bukan tidak ada perubahan, tapi perubahannya ditakdirkan. Ya keliru juga kalau kita bilang tidak ada perubahan. Sebenarnya ada perubahan, tapi dikira-kirakan saja. Seperti itu ya. Ya. Kenapa dikira-kirakan? Karena ada huruf penyakit di akhirnya. Huruf penyakit ada 3, yaitu alif, waw sukun dan ya sukun. Itu ini yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan yang pada pagi menjelang siang hari ini kita akan lanjutkan kembali. Atau sebelumnya masih ada pertanyaan dari pelajaran kita yang telah lalu? Silakan bertanya kalau tidak paham. Jadi amil itu kebetulan kembali Ustaz. Iya. Jadi amil itu untuk merubah Iya. Kata yang bisa merubah kata Setelah setelahnya. pelaku. Iya. Kata yang bisa merubah akhir kata. Akhir kata. Iya. merubah tanda Iya. kata. Jadi amil itu Harakat akhir. pekerjaannya jadi satu kata ya, atau sesuatu yang bisa merubah akhir kata. Akhir kata. Iya. Tidak mesti dia adalah pelaku ya, atau dia adalah objek. Yang jelasnya itu akhir kata. Yang jelas ketika ada kalimat, ada kata dalam bahasa Arab berubah akhirnya, berarti itu disebabkan karena ada amil yang masuk pada kata tersebut. Ya, menjadikan kata tersebut harus berubah akhirnya. Ya, baik. Masih ada pertanyaan? Jadi Silakan. sebelum lanjut ada barangkali tadi itu perbedaan antara alif dengan hamzah. Nah, di dalam bahasa tulisan Arab Iya. alif itu tidak menerima baris. Jadi semua huruf ada barisnya kecuali alif. Iya. Tidak punya baris. Iya. Tapi dia berada di belakang satu huruf seperti ini tadi, jaa. Iya. Kemudian alif itu kalau menerima baris seperti a, i, u atau am, au itu bukan lagi alif tapi dia adalah hamzah. Ya, betul. Nah, barangkali seperti itu. Nah, kalau kita mau tahu perbedaan alif dengan Iya. Hamzah. Kalau tulisan Arab ini Ustaz, ini al-fathah. Iya. Andaikan saya ganti itu fathahnya di atas menjadi fathah mat, salah kayak itu. Yang Umat di sini iya, ya? iya, Begini iya, ya? iya. Jadi Umat di panjang. situ, Iya. iya. Itu memang pengembangannya seperti itu. Sekarang kan dalam Al-Quran Mas bisa saya dibilang saya seperti itu. seperti itu. tidak salah. Cuma Tidak salah. ya, justru Tetap mempermudah. fathah. Kalau dalam Al-Quran kan dipermudah supaya dipanjangkan ini dua harokat. Iya. tetapi baca fathah. Kalau begini, Tetap fathah apa? kalau Fathah begini panjang. biasanya masih keliru Ki. Tidak panjang nanti di Iya. situ. Makanya diubah dalam Al-Quran Kalau diubah. Al-Quran Tapi tanda Al-Quran dari kasih Timur masih Tengah seperti sama hatta. bawa panjang. Panjang kayak sedikit. kayak V itu V. Iya. Kadang-kadang itu V begitu. Iya, ada panjangnya. Panjang itu V. Ada juga tidak ada nih, tapi apa ya itu. Iya, betul. Sebenarnya itu untuk mempermudah ini, untuk mempermudah pembacanya, Iya. supaya bisa dipanjangkan dua rakaat di situ. Makanya ditambahkan Tidak alif. diwasul. Iya, tidak jadi masalah insya Allah. Tidak Untuk diberi mempermudah. ya. Iya. Nah, siapa tahu keliru dalam Al-Quran kan. Baik. Jadi kita lanjut lagi Bapak dan Ibu sekalian. Rasa nih kunci. Ya, kunci ya. Kita kunci. Kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamuhu arba'atun. Ya. Wa aqsamuhu dan pembagian i'rab. Ya. Wa aqsam. Lanjutan dari yang kemarin. Ya. Lafdhan atau takdiran titik. Nah, kemudian wa aqsamuhu. Kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamuhu dan pembagiannya. Arba'atun ada 4. Raf'un yang pertama i'rab rafa. Wa nasbun yang kedua i'rab nasab. Wa khafdun yang ketiga i'rab khafad. Wah, lupa mu. Wa jazmun dan yang keempat i'rab jazm. Ya, Satu. saya ulangi. Ya. Wa aqsamuhu dan pembagian i'rab itu arba'atun ada 4. Raf'un yang pertama i'rab rafa, wa nasbun dan yang kedua i'rab nasab, wa khafdun yang ketiga i'rab khafad, wa jazmun yang keempat i'rab jazm. Saya ulangi lagi. Wa aqsamuhu dan pembagiannya arba'atun ada 4.
Raf'un yang pertama i'rab rafa, wa nasbun yang kedua i'rab nasab, wa khafdun yang ketiga i'rab khafad, wa jazmun yang keempat i'rab jazm. Itu dulu. Ya, silakan. Sabar dulu Pak. Ya. Pahamin itu kamu baca. Katanya Pak. Waksamu dan pembagiannya arba'atun, ada 4. Rafun Raf'un wa nasbun wa ini katanya rofa Irab nasab rafa. itu tapi rafa Irab rafa. wa nasbun raf'un yaitu irab rafa Ya, betul. wa nasbun irab nasab Ya. wa khafdun irab khafad wa jazmun irab jasa jazm atas sukun. Baik. Lanjut lagi. Pakai dulu pas. Lagi dulu. Saya mau dulu. Saya. Wah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamuhu arba'atin Arba'atun. arba'atan Arba'atun. mulai dari mana? wa aqsamuhu arba'atun raf'un Raf'un. raf'un wa nasbun wa khafdun Ya, jazm. wa jazmun Ya. di rafa di nasab dan dihafaz kemudian di jazam Oh, sampai situ. tanda atau sukun. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamuhu dan pembagiannya irab itu arba'atun ada 4. Yang pertama Raf'un. raf'un irab rafa wa irab nasab nasbun irab nasab Ya. khafad dan irab khafad wa jazman irab jazam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu Bismillahirrahmanirrahim. yang terjemahkan satu-satu supaya dipaham. Aksamuhu Dan pembagian arba'atun. Dan pembagiannya ada 4. Pertama, raf'un, irab rafa, wa nasbun, irab nasab, wa hafdun, hafad, wa jazm dan irab jazam. Ya. Lanjut, silakan. Ika. Kurang nanti, Pak. Ya. Mana nih? Ya, Pak dulu. Waksamuhu arba'atun. Bagian-bagiannya ada 4. Iya. Rafun, i'rab rafat, wa nasbun, i'rab nasab, wa habdun, i'rab hafat, wa jasmun, dan i'rab jasam. Mantap. jazam Iya. Silakan. Waksamuhu itu Belum kuanu. Mengerti. Mana? Mana ini? Waksamuhu. Dan pembagiannya. Bagian-bagiannya arba'atun ada 4. Raf'un, irab rafa, wa nasbun, irab nasab, wa hafdun, irab hafad, wa jazmun, irab jazam. Iya. Silakan. Mantap. wa aqsamuhu Arba'atun. arba'atun dan pembagiannya ada 4. Rafun, i'rab rafa, wa nasbun, i'rab nasab, wa hafdun, i'rab nasab, wa jasmun, i'rab jasm. Iya. Kalau ra, Siapa lagi? Sudah ya? Nah, jadi ini yang akan kita jelaskan Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang pembagian i'rab. Nah, jadi i'rab ini
diklarifikasikan oleh para ulama kita terbagi menjadi 4 bagian. Jadi al-i'rabu arba'atu aqsamin. Jadi al-i'rabu arba'atu aqsam. Jadi i'rab itu diklarifikasikan oleh ulama kita dibagi menjadi 4 bagian. Ya, ada 4 bagian. Al-i'rab. Satu. Pembagiannya ada 4. Iya. Yang pertama, iya. Jadi ada 4 bagian ya. Yang pertama, i'rab rafa, ya raf'un. Raf'un. Yang kedua, nasbun. Nasbun. Ya. Nasbun. Yang ketiga, khafdun. Yang keempat, jazmun. Nah, jadi i'rab ini diklarifikasikan oleh ulama kita terbagi menjadi 4 bagian: rafa, nasab, khafad, jazm. Supaya kita lebih paham lebih duluannya, meskipun nanti kita lebih jelaskan lagi di pelajaran-pelajaran berikutnya, bahwa rafa ini kita identikan dulu dengan dhammah. Ya, nasab kita identikan dengan fathah. Ya, khafad kita identikan dengan kasroh. Jazm kita identikan dengan sukun. Supaya kita mudah untuk memahami itu. Ya, jadi dhammah, ya. Ini apa namanya? Tandanya. Ya, tandanya untuk Rafa. Ya, dhammah, ya. Kemudian fathah. Bidamah. Fathah. Dhammatun. Kemudian kasroh, ya. Jazam. Fathatun. Kemudian sukun. Ya. Supaya kita lebih mudah untuk paham. Hafat. Kasrah. Contohnya, ya, contoh i'rab rafa misalkan. Ya, contoh i'rab rafa seperti yang kita contohkan tadi. Muhammadun. Ya, contoh tadi ya, yang pertama ja Muhammadun tadi. Ya. Tanda mati. Ah, jadi Muhammadun ini dia posisinya dalam keadaan rafa. Kenapa harus rafa, harus i'rab rafa? Iya, karena dia adalah fa'il. Karena dia adalah pelaku. Karena dalam bahasa Arab kalau pelaku itu dirofa'kan. Kenapa dia pelaku? Iya, karena ada kata kerjanya. Ada amil yang memerintahkan kata ini harus menjadi pelaku. Apa itu kata kerja? Seperti itu ya. Sehingga Muhammad ini dihukumi rafa atau didomahkan. Ini contoh pertama. Ya. Contoh kedua, yang dinasobkan. Contohnya sama seperti tadi. Ya. Ro'a itu Muhammadan. Ro'a itu Muhammadan. Dan nasabnya adalah fathah. Nasab. Kenapa Muhammadan ini dinasobkan dengan fathah? Karena dia adalah objek. Kenapa dia objek? Iya, karena sebelumnya ada kata kerja dan pelaku, kata kerja dan subjek. Karena ada kata kerja dan subjek, maka memunculkan objek. Maka hukum objek ini, maka dihukumi fathah. Kenapa? Karena dia objek. Maf'ulun bihi. Karena dalam bahasa Arab kalau maf'ul dia harus fathah atau nasab. Contoh yang ketiga sama contohnya seperti tadi, ya, khafad dikasrohkan. Contohnya marartu bi Muhammadin tadi, ya, marartu Bi Muhammadin. bi Muhammadin. Karena ada ba. Ya. Kenapa Muhammadin ini dikasrohkan? Iya, karena ada amil yang memerintahkan kata itu harus kasroh, itu huruf jar. Ya, ini contoh i'rab apa namanya, khafad. Ini contoh i'rab rafa, ini contoh i'rab nasab, ini contoh i'rab khafad. Ya. Contoh i'rab jazm. Nah, contoh i'rab jazm contohnya misalkan, ya, karena jazm ini dia tidak masuk pada isim, maka contohnya adalah kata kerja. Contoh lam yadhab, ya. Lam yastati. Ya, lam yastati bisa juga. Ya, ini contohnya saja, lam yadhab.
Teladan. Murid teladan. Teladan. Lam yadhhab Muhammad ya. Lam yadhhab Muhammadun lam yadhhab tidak Muhammadun ila misalkan as-suqi. Ya. pasar Ya. pasar Pasar. Lam yadhhab Muhammadun ila suq. Ya, Muhammad tidak pergi ke pasar pasar. Ya, yang kita garis bawahi adalah yadhhab. Jadi yadhhab ini dia adalah i'rab jazm, ya. Kedudukannya sebagai i'rab jazm. Kenapa? Karena ada amil yang memerintahkan kata yadhhab ini harus jazm. Tapi itu jazm sukun. Ya, ini sukun. Makanya disebutkan. Oh, berarti ada amilnya. Mana amil? Amilnya adalah lam. Oh, lam ini diantara amil jazm. Maksudnya amil yang memerintahkan kata setelahnya harus sukun. Ya. Sesuatu yang memerintahkan kata setelahnya harus sukun. Itulah yang dinamakan dengan amil jazm. Ya, ini diantara amil jazm. Apakah hanya lam saja yang bagian dari amil jazm? Banyak. Ya. Banyak amil jazm, dan insyaallah nanti kita ke depan akan menghafal, kita akan sampaikan ya, amil jazm. Ya, amil jazm. Di antaranya adalah lam wa lamma. Ya, banyak. Di antaranya adalah lam. Makanya ketika ada lam yang masuk pada kata kerja, maka kata kerja tersebut harus sukun. Contohnya apa tadi? Lam yadhhab Muhammadun ila suqi. Ya, Muhammad tidak pergi ke pasar. Jadi sebagai catatan bagi kita tadi, ya, catatan dari kami bahwa jazm ini dia hanya masuk pada isim. Ya, jazm ini ada masuk pada kata kerja, bukan isim. Ya, jazm hanya masuk pada kata kerja. Nanti selanjutnya kita akan jelaskan lebih luas lagi. Ya. Jadi bekerja di Muhammad. Ya. Jadi objeknya situ suki. Iya, mana? Yang ini? Ya. Muhammad ya. Iya. Kan ini pekerjaannya yadhhab ya. Ini kata kerjanya, ini fa'ilnya atau subjeknya, kemudian ini keterangannya. Muhammad tidak pergi ke pasar. Jadi Ya. itu Ini keterangannya adalah jar wa majrur. Bila Jar, huruf jar dan yang dijarkan. Sehingga ini sukinya harus pakai kasroh. Kenapa? Karena masuk huruf jar. kalau yang Ya. di situ Ada hujah atau kenapa damak di situ dulu? Jadi Ya. begini. Kenapa bukan Muhammadan di situ? Muhammadin Oh, Mana? bukan ya, tahu bukan maf'ulun, bukan dia objek. Iya, karena kan dia fa'il, kan Iya. kita katakan. Bukan objek Iya, dari kita Muhammad. tadi sudah Jadi jelaskan. subjek ini. Kalau subjek itu Bu, Pak, harus didomahkan. Begitu. Kalau pelaku itu harus didomahkan. umat tentu harus itu. ada berfa'il Jangan marfu'. tak balik antara dhamma dengan fathah. Kenapa? Karena dia fa'il, dia pelaku, dia subjek. Kalau pelaku umat tentu itu. Jadi nanti ada pertanyaan, ya Muhammad kenapa didomakan? Iya, karena dia subjek. Iya. Kenapa harus dhamma? Iya, aturannya seperti itu dalam bahasa Arab. Kalau subjek harus dhamma. Begitu ya? Itu pendekatannya. Insyaallah nanti kita jelaskan lebih dalam. Muhammad tidak pergi, tidak suki ke pasar. Tidak berubah-ubah. Iya. Itu minta lagi sakit. Tapi saya kira seperti itu Bapak dan Ibu sekalian untuk sementara, ya meskipun sebenarnya masih banyak penjelasannya, ya namun kita batasi dulu ya supaya tidak terlalu bingung. Ya. Nanti insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Ya kami buka, ya silakan kalau ada pertanyaan maka silakan kita pertanyakan. Sebelum kami akhiri. Jadi Ustaz, catatan-catatan yang paling penting di sini seperti ini. Si subjek atau pelaku itu pasti dhamma. Ya, arti catatan-catatan seperti ini yang sangat penting bagi kami. Ya, sama kalau katakan kalau objek maka dia pasti fathah. Ya, kata tain. Nah, jadi itu yang penting kami pahami. Iya. Itu yang penting. Jadi itu poinnya ya. Ya, itu poinnya. Itu poinnya. Ya. Andai kan tadi kita tahu bahwa ternyata subjek itu mesti dia pasti dhamma, Iya. tidak perlu lagi Bertanya. Iya. Jadi ada poinnya tadi Budi. Bukan bertanya. Jadi poinnya itu tadi kalau subjek dhamma gitu kan. Nah, Yang kedua kalau objek fathah begitu itu Iya. poinnya. Yang ketiga kalau dimasuki oleh huruf jar kasroh. Kasrah ya. Ya. Yang keempat kalau dimasuki oleh amil jazm sukun. Ya. Jadi kemudian barangkali yang menurut saya
saya secara pribadi tidak perlu tahu sebenarnya ini artinya apa. Iya. Tapi yang saya harus tahu tanda-tanda Kenapa? di sekitarnya itu. Iya. Kenapa Ya, sebelumnya sesudah itu tanda-tanda yang harus yang saya pahami. Betul. Nah, Iya. saya tidak perlu tahu suki itu apa sih, Iya. dan apa sih. Iya. Tapi tanda-tandanya seperti lam. Iya. Maka setelahnya itu Harus dia pasti sukun. kasro itu. Apa Lam, sukun? Harus sukun. Iya. Ada. Betul. Iya. Jadi insya Allah nanti ke depan kita akan jelaskan juga Kalau dia amil patah. jazm, amil jazm ya. Fathah kalau dia Saya kira seperti itu, Bapak masih ada pertanyaan? fathah tain. Yang jelas bahwa pengertian i'rab itu artinya perubahan. Ya, perubahan akhir kata. Dari perubahannya itu ada berapa? Ada 4. Iya. Yang pertama al-i'rab rafa. Apa? Tanda rafanya ada damah. Iya. Nasbun tanda nasabnya ada fathah. Iya. Hafaz tanda hafaznya atau jarnya ada kasar. Kemudian jazam sukun. nah, itu artinya sukun. Apa Iya. itu? Ya, untuk sementara itu. Meskipun saya katakan tadi bahwa rofa itu banyak tandanya, tapi tanda aslinya adalah dhamma. Dhamma, ya. Nasab itu banyak tandanya, tapi tanda aslinya adalah fathah. Fathah. Khofat itu banyak tandanya, tanda aslinya adalah kasrah. Asr. Jazm itu banyak tandanya, tanda aslinya adalah sukun. Nah, ini yang harus dihafal. Ya. Iya. Tapi saya kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami bahasa Al-Qur'an, bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.